Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada siswa-siswi kelas 7 dari Ibu. Ya, walaupun kita berbeda jarak, berbeda tempat, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar walaupun di masa seperti ini. Ya, salam kenal dari Ibu. Ibu bernama Bu Muniroh. Ya, dipanggil Bu Muniroh. Ya, Ibu sudah mempunyai 3 anak. Ya, masih ada di sini semuanya. Ya, lalu Ibu sudah lama ya mengajar di MTS, baik di MI. Ya, mungkin yang dari MI sudah pada kenal sama Ibu. Ya, ada beberapa orang yang memang sudah kenal. Ya, tapi tidak mengurangi ya keakraban kita, kesungguhan kita dalam belajar dalam masa seperti ini. Ya. Nah, lalu Ibu kelas 7 akan mengajar mata pelajaran IPS. Ya, yang kamu ketahui pernah belajar di SD ataupun di MI, itu ada mata pelajaran IPS ataupun ada yang sebutnya tema. Ya, sama aja. Ya, materinya sama aja. Ya, itu untuk perkenalan kita. Ya, selanjutnya kita mulai untuk belajar KBM, yang mana kemarin 1 minggu kamu sudah masuk perkenalan, walaupun perkenalannya masih jarak jauh ya satu sama lain, ataupun ada yang memang dalam satu tempat perkenalannya yang memang satu sama lain sudah kenal. Itu alhamdulillah yang nantinya akan membuat kamu lebih semangat lagi belajar ya. Nah, ini pun ya dalam KBM IPS ini ataupun proses belajar mengajar IPS ini, kamu berada dalam suatu ruang yang nantinya ruang itu akan membuat interaksi antar sesama manusia ataupun di sekitar kamu. Yang kita bahas pada saat ini adalah ruang dan interaksi antar ruang. Dan ruang inilah yang nantinya kamu akan berinteraksi. Kalau kamu di sekolah, berarti kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu, dengan lingkungan yang ada di sekolah. Ataupun kamu berada di lingkungan keluarga kamu, maka kamu akan berinteraksi dengan keluarga kamu. Mana yang contohnya interaksi? Yaitu ya, kamu bisa menggunakan handphone, laptop yang ada yang kamu hadapi di depan, yang kamu gunakan, itu namanya kamu sudah berinteraksi dengan ruang yang ada di situ. Ya, itu. Oleh karena itu, mana yang disebut ruang? Ya, maka kita akan membahas tentang pengertian ruang. Ya, nah yang nantinya ruang ini akan membuat sejarah baru, peristiwa baru. Ya, nah di sini jadi ruang adalah suatu daerah atau tempat yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Ya, berarti kamu berada di ruang rumah kamu, itu adalah sebagai tempat atau daerah kamu untuk berinteraksi belajar. Ya, ataupun kegiatan KBM, belajar mengajar. Kalau kamu ada di sekolah, di rumah sekarang, itu adalah ruang, itu namanya juga disebut ruang. Kalau Ibu sekarang ada di sekolah, itu pun disebut ruang. Karena tadi dikatakan ruang adalah suatu daerah atau tempat yang ada di permukaan bumi, baik sebagian ataupun keseluruhan. Berarti kamu ada di rumah, itu sebagian. Ibu ada di sekolah, itu sebagian. Ataupun keseluruhannya berarti itu ruang itu yaitu yang ada, semua yang ada di permukaan bumi itu adalah ruang. Ataupun kalau kita mau sebutkan satu persatu juga bisa ya, seperti ya tanah, air, udara atau atmosfer,
hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya, gunung, laut, yang lainnya yang memang nantinya akan berguna, bermanfaat bagi manusia itu sendiri, atau disebut juga ada mempunyai timbal balik ya untuk manusia. Nah, itu namanya pengertian ruang. Dan ruang tersebut yang nantinya akan menoreskan sejarah. Berarti nih kamu nih sekarang nih membuat sejarah baru, belajar di rumah secara online. Ya, kamu juga dituntut bisa memahami dengan ilmu pengetahuan teknologi yang memang sekarang sudah canggih. Belajarnya di rumah, yang bertatap langsung, melihat langsung wajah gurunya di video. Ataupun kamu belajar di rumah, membuka YouTube yang kamu tidak ketahui. Apa itu sih ruang? Tadi itu ruang adalah sebagian atau keseluruhan yang ada di permukaan bumi. Itu namanya ruang, ya. Lalu, ruang tersebut akan mempunyai interaksi dengan manusia-manusia yang lainnya. Yang mana interaksinya? Tadi itu dengan adanya sekolah, dengan adanya ruang kerja, dengan adanya guru, dengan adanya sawah, ya. Nah, sawah misalnya, sawah yang berinteraksi di sawah itu siapa? Petani. Itu namanya berinteraksi. Dalam ruang mana? Ruangnya itu tadi sawah atau pertanian. Nah, kalau bapak kamu bekerja, berarti interaksinya di mana? Di kantor. Nah, itu pun namanya ruang yang nantinya berinteraksi, yang nantinya akan bertimbal balik ataupun berguna bagi orang atau manusia itu sendiri. Petani misalnya, dia berinteraksi dengan pertanian, sawah. Bergunanya untuk siapa? Untuk petani. Di mana? Ya, dia menanam ya padi. Lalu berguna untuk siapa? Untuk manusia tersebut dari panen hasil padinya. Bapak kamu atau orang tua kamu berinteraksi ada di ruang kantor. Nah, setelah itu berdapat apa? Nah, itu tadi berinteraksi, bekerja, akan mendapatkan upah ataupun gaji. Itu ya, itu salah satu ruang yang akan nanti menimbulkan interaksi manusia dengan yang lainnya, yang sebagian kecil. Kalau keseluruhan ya itu berarti keseluruhan itu berarti adalah wilayah yang kamu tinggali. Di mana kamu tinggalnya? Di Indonesia. Berarti kalau di Indonesia berarti secara keseluruhan. Ya, di Indonesia itu berarti apa aja yang ada di Indonesia itu? Ya banyak. Ya, ada gunung, ada laut, ada pertanian, ada persawahan, ada pariwisata, ada mobil, ada apa semuanya. Itu namanya juga berinteraksi, yang nantinya akan mempunyai keuntungan ataupun timbal balik. Ya. Lalu, nah nantinya ya karena kamu tinggal di suatu daerah, suatu tempat, ya, maka kita akan membahas tentang bagaimana letak kamu tinggal, diletak di mana, ya, atau di wilayah mana kamu tinggal. Indonesia misalnya, ya, maka kita akan memahami tentang wilayah-wilayah ataupun wilayah Indonesia berbatasan dengan apa, ya, ataupun maka Indonesia ya mempunyai letak geografisnya ya di antara dua benua dan dua samudra, dua benua Asia dan benua Australia, dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, atau dikatakan mempunyai arti pentingnya itu persilangan perekonomian yang nantinya akan posisi yang penting. Ya, itu letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Lalu luas Indonesia, kamu ketahui Indonesia cukup luas. Berapa pulau, beribu-ribu pulau, baik kecil maupun besar. Lalu daratan dan lautan, ya. Kamu ketahui juga itu luasnya sampai berapa tuh? Luas Indonesia mencapai 5.000 ya kilometer persegi. Ya, daratan atas 100.000 ya. Itu ya wilayah luasnya, yang nantinya wilayah Indonesia itu lebih luas lautan
dibandingkan dengan daratan. Ya, kenapa? Mulai karena itu nanti Indonesia dikatakan sebagai wilayah maritim atau perairan yang lebih luas. Kenapa? Karena tadi itu wilayah Indonesia lebih luas lautan dibandingkan dengan daratan. Ya, itu tentang letak geografis Indonesia. Lalu tentang posisinya, bagaimana kita memahami letak Indonesia yang kita tinggal itu begitu luas. Ya, bagaimana kita memahaminya? Maka memahami letak Indonesia itu kita bisa melihat dari peta ataupun dari globe. Ya, peta ataupun globe. Sekarang kita bahas peta dulu. Ya, kalau globe itu tahu adalah bola bumi, tiruan bola bumi yang bulat. Itu globe. Sekarang kita peta dulu, kita bahas apa itu peta. Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan skala tertentu dengan menggunakan simbol-simbol. Itu peta. Gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Mana datar? Ya, itu tadi itu. Peta itu bidang datar atau gambaran. Ya, dengan menggunakan skala, yaitu skalanya 1 banding berapa. Dengan menggunakan simbol-simbol, yaitu simbolnya tadi tuh ada simbol warna, ada simbol tanda, ya, itu dalam peta. Supaya apa? Supaya kita atau kamu atau manusia bisa memahami letak Indonesia luasnya berapa. Oh, di Indonesia itu ada apa? Ada apanya? Itu ada simbolnya. Nggak mungkin dalam peta itu kita taruh, kita gambar pohonan yang bermacam-macam, pohonan, air yang seluas-luasnya, tidak mungkin. Ya, maka disitu hanya memakai simbol ataupun gambar. Karena di sini ada beberapa komponen dalam peta. Ada judul peta, skala peta, ada garis lintang dan bujur, petunjuk arah mata angin, simbol, legenda, inset, sumber tahun pembuatan dan warna pada peta. Ya. Yang pertama judul peta, yaitu tadi. Kalau kita membahas tentang Indonesia, maka judul peta tersebut adalah Indonesia, wilayah Indonesia. Itu namanya judul peta. Lalu skala peta. Skala peta Indonesia itu tadi kita bahas cukup luas. Kalau kita buat peta Indonesia yang 5.000 km, maka kita akan membuat peta 5.000 km, kan nggak mungkin. Yang kita buat maka luas Indonesia itu dengan menggunakan skala 1 banding berapa, yang nantinya wilayah Indonesia akan lebih kecil. Kita lihat dalam gambaran bidang datar tersebut, nggak mungkin kita seluruhnya untuk melihat peta secara Indonesia. Itu gunanya skala. Lalu garis lintang, garis bujur. Nah, itu garis lintang, garis bujur ada yang dalam peta tersebut ada bidang datar, garis datar, ada garis melintang, ya, yang nantinya kalau dalam peta tersebut akan bisa membedakan iklim. Ya, fungsinya nanti iklimnya berbeda dengan ada garis lintang dan garis bujur, ataupun waktunya, perbedaan waktu, ya. Lalu yang keempat, petunjuk arah mata angin, itu tadi tuh untuk membaca peta, ya, mana sih utara, mana sih selatan, mana sih barat, timur. Nah, itu dibuat petunjuk arah, ya, petunjuk arah mata angin, supaya kita tahu kita dalam posisi mana nih. Ya, Indonesia, kamu posisinya utara atau barat atau timur, itu petunjuk arah. Lalu simbol, ya, simbol-simbol itu ada titik, ada segitiga hitam, ada segitiga merah, ada garis bercabang. Itu namanya simbol-simbol yang memang sudah mempunyai arti. Kalau segitiga hitam berarti gunung berapi yang tidak aktif, seperti itu. Lalu ada titik, garis titik hitam doang, itu misalnya wilayah ibu kota, ya, itu dalam simbol-simbol. Lalu ada legenda, ya, kalau ada inset, ya. Kalau legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol, itu namanya legenda, ya. Ya, kalau simbol-simbolnya tadi itu dalam peta itu ada titik, ada segitiga, ada garis melintang, ada itu, ya, macam-macam dah. Lalu kalau legenda itu keterangan dari dalam peta tersebut, ada keterangannya. Ini segitiga artinya gunung,
Ini warna ini artinya dataran